Dijambret itu tangannya potong. Ya nggak segitunya juga. Ya harus gitu. Perimba. Biarin. Dia ngira aku bercanda gitu. Begitu dia tahu, dia sadar bahwa aku bener marah. Pagi teman-teman, balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku dapat berita rada nggak enak teman-teman. Jadi di Jakarta itu ada cyclist yang kejambret di Dalkot. Aku belum ngerti detail lengkapnya, tapi videonya udah beredar, udah aku upload. Nah jadi rada prihatin ya, ternyata aku nggak ngerti, mungkin udah lama nggak ada kejadian kayak gini. Jadi kayak cyclist itu kayak kita lengah terus akhirnya kejambret. Jadi kalau aku lihat di videonya tuh dia kayak udah mulus banget, jadi kayak udah diincar di kantong gini ya, jersey itu dia bisa langsung ngambil, jebret, terus tiba-tiba hilang, udah lenyap karena dia pakai motor, pakai ambil jalur kiri, bahu jalan terus gelap gitu. Nah teman-teman, mungkin di video kali ini aku mau ingetin buat teman-teman semua bahwa kita tuh terutama yang di kota-kota besar itu memang harus hati-hati ya. Terus solusinya gimana biar nggak kejambret? Mungkin hindari, kalau kita pelotonan tuh hindari paling belakang. Tapi kalau kita hindarin paling belakang, tetap aja ada yang di belakang kan ada susah nih. Nah solusi yang lebih simple sih mungkin cari running belt atau waist bag gitu yang ada di bahu, di pinggang ya, supaya handphone itu bisa dimasukin ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa cari jersey yang pakai resleting. Ini ada nggak ya? Kayaknya ada tapi mungkin belum banyak ya. Mungkin bisa jadi masukan buat para produsen jersey supaya bikin jersey yang ada resletingnya. Nah, Jo, kalau tanggapanmu piye, Jo, masalah penjambretan jersey ini? Yang jelas tuh ya, kadang kala tuh gini loh, orang dijambret, penjambret itu kenapa mereka mau ngulang-ulang terus? Karena itu kadang mungkin hukum di Indonesia yang kurang tegas, Jo. Kalau kayak aku dengar-dengar kalau di Arab Saudi kan kalau nyolong tuh tangannya dipotong gitu loh. Harusnya tuh kayak gitu mungkin ya, dijambret itu tangannya potong. Ya nggak segitunya juga. Ya harus gitu. Perimba. Biarin. Terus solusinya piye solusinya? Solusinya aku tadi sudah bilang pakai sabuk sih, tapi ya yang namanya pencurian itu kalau apa ya, ya susah sih, pasti bakal ada di. Tapi itu ternyata aku tuh sempat punya bib, aku lupa mereknya apa. Bib itu di dalamnya juga ada kantongnya, di kantong belakang Ya, gitu. jadi di dalam lebih aman sih, mungkin lebih enak. Nah buat kita yang suka quest foto-foto, mungkin buat ya termasuk aku, mungkin aku ngaca ya, karena aku sometimes selain GoPro aku tuh pakai handphone juga buat ngerekam, buat bikin reels, buat bikin TikTok. Jadi ini juga pelajaran buat aku teman-teman. Nah itu yang pertama di video kali ini. Yang kedua adalah soal Sebentar, ada juga bib yang ada kantong di samping sini, show. Mungkin lebih aman taruh di samping kali ya? ya tapi rada gak enak, ganggu. Iya, emang ganggu. Berat. Oke, jadi itu yang pertama teman. Kalau yang kedua kita mau bahas tentang keselamatan berpeloton, khususnya mungkin seputar handsfree ya. Jadi kalau kita peloton itu udah banyak sih video etika berpeloton, atau kalian kalau ikut komunitas itu pasti ada cara-caranya kalau motong peloton tuh gimana, getar-getar. Oh, bentar, maaf. Ya kita kalau misal peloton tuh kan satu-satu atau dua-dua gitu ya. Ya kalau mau masuk itu jangan langsung motong. Karena lihat belakangnya dulu ada orang apa enggak. Karena ini baru kejadian hari ini, Bojo tiba-tiba dipotong. Kita nggak mau nyebut nama karena tadi juga udah ngomong langsung ke orangnya. Cuman di sini aku nggak mau nyalain, ya mungkin juga orangnya baru, mungkin juga nggak sengaja. Lah, kenapa nggak sengaja? Karena ternyata Kronologi dulu, Jo, sebelumnya. ya, oke. Jadi tadi tuh posisi aku ditarik sekitar speed 45-48 lah, karena itu rada turun kan, jadi speed gitu masih oke lah, 45-48. Terus tiba-tiba tuh cycloku bunyi, ternyata shifterku kiri itu baterainya habis. Jadi aku agak lihat ke bawah. Terus habis itu kan aku agak mundur karena aku takut nabrak depanku kan, tabrak yang narik aku. Nah, habis itu udah bunyi, terus habis itu ya udah aku terus habis itu posisi gini, terus aku mau mepet lagi kan. Nah, pas aku mau mepet lagi tiba-tiba tuh dipotong sama orang dari kiri. Jadi dia langsung ambil kanan, nggak lihat ada aku gitu loh, nggak lihat ke belakang, nggak lihat apa. Pada saat itu aku langsung teriakin dia, orang itu. Tapi ternyata dia nggak dengar karena dia pakai headset gitu. Jadi aku mau ngomong yang kayak gimana kan juga dia nggak bakal denger. Akhirnya tak omel-omelin lah waktu sampai ke garis finish. Nah ini maksudnya yang tadi aku bilang teman-teman, entah sengaja atau enggak. Kalau misal nggak sengaja itu adalah karena salah satunya karena kita pakai, kalau pakai handsfree, headset, earphone segala macam, apalagi yang disumpel di telinga itu, kita tuh kayak sedikit nggak bisa denger sekitar, Jo. Kita nggak denger suara ban. Kalau mungkin motor treng kedengeran, tapi kalau suara ban, suara
omongan gitu tuh kita nggak bisa dengar. Makanya dia rada kurang perhatian dengan kondisi sekitar. Nggak aware. Jadi aku di sini mau ngingetin buat teman-teman semua karena belakangan ini kita lihat lah nggak cuma di Jakarta ya, di beberapa daerah kemarin ada amit-amit yang meninggal di Mangunan di Jogja. Itu juga karena turunan. Terlepas dari itu kalau kita turunan kita mungkin susah kontrol, tapi kalau berpeloton itu sesuatu yang bisa dikontrol teman-teman. Sesuatu yang kita tuh bisa saling menjaga satu sama lain biar nggak ada efek yang mengerikan, biar nggak ada crash. Nah, salah satunya adalah dengan kalau kita berpeloton ya jangan pakai earphone, jangan pakai musik sekalipun itu easy ride atau apapun. Sebenarnya kalau kamu sendirian pun juga tidak disarankan pakai headset ya. gitu loh. Cuman kan kadang ada memang headset yang cuma nempel di sini itu mungkin masih open ear. Itu masih oke. Nah, tadi orang yang tadi itu pakai headset yang nyumpel ke telinga. Itu opsinya cuma dua. Aku maksa lurus nabrak dia, tabrakan, atau aku banting kanan. Sedangkan banting kanan itu ada mobil dari arah lawannya itu yang kencang-kencang dan aku juga ngeper juga kan. Nah, untungnya nih, mungkin aku sudah lumayan lama bersepeda jadi aku refleksku udah lebih bagus gitu loh. Jadi bisa langsung ngerem dan untungnya nggak nabrak siapa-siapa. Tapi coba kalau bayangin kalau itu orang yang kaget atau refleksnya tidak sebagus aku, ya itu pasti kecelakaan tadi gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Kita cuma mau saling mengingatkan sebagai sesama cyclist supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada tambahan dari gue, Jo? Mungkin tadi gue rumbu masuknya pas aku ngomel-ngomel, Jo. Tadi kan gue sempat ngerekam dikit. Sempat rekam dikit, tapi tak patah. Jadi dia itu sempat ngerekam, dikiranya aku tuh guyonan karena begitu finish kan aku langsung ngomel kan sama orangnya itu. Dia ngira tuh aku bercanda gitu. Begitu dia tahu dia sadar bahwa aku bener marah, akhirnya dimatiin kameranya. Tapi nanti kalau misalnya gue ngeliatin orangnya, tolong orangnya disensor juga. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semua yang udah menonton, bagikan dan sebarluaskan supaya kita semua selamat dalam bersepeda, dalam berkendara, tidak ada senggolan satu sama lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.